Bismillahirrahmanirrahim. Sampun ibu-ibu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, Ar-Rahmanur Rahim, yang telah melimpah ruahkan kebaikan, keberkahan, perlindungan, kesempatan, kesehatan kagem panjenengan kula sami untuk bisa hadir dalam sebaik-baik majelis, yakni majelis ilmu, sebaik-baik tempat, yakni masjid, tempat bersujud, dan sebaik-baik sahabat dan teman, yakni hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan untuk bisa menjadi teman panjenengan, sahabat serta dulur fiddini wa dunya hatal jannah insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa panjenengan kula sami meyakini dalam hati tanpa keraguan bahwa sebaik-baik hamba yang Allah pilih untuk menjadi uswah dan kutwah panjenengan kula sami inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berharap mengkaji kehidupannya akan menambah cinta, mempelajari kehidupannya akan mendorong panjenengan kula sami untuk menapaki jejak sebaik-baik kehidupan manusia dan keluarga yang Allah muliakan. Maka menumbuhkan cinta melalui sirah nabawiyah adalah bagian dari cara kita kelak mendapat bagian syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kiranya Allah senantiasa menjaga dan memuliakan para pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid beserta dengan para jamaah seluruhnya, yang kiranya Allah juga memuliakan dan menjaga panjenengan dalam keluarga. Pagi hari ini mengawali kajian pertama Syawal 1444 Hijriah, tak ada salahnya bagi para bunda yang saya belum berjumpa dengan panjenengan untuk melafaz kalimat taqabbalallahu wa minkunna minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ngaturaken sedaya kalepatan dalem 0000. Pun lengkap nggih? Paket komplit. Biasanya ada tambahan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qulu amin wa antum bikhair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin 0000. Itu bunyi kartu ucapan lebaran gitu ya. Insyaallah ikhlas nggih bunda nggih memaafkan saya, keluarga saya. Bersebab yang banyak bicara juga pasti banyak salahnya, dan saya sangat menyadari itu, maka nyuwun agungipun pangersami.
Para bunda yang dirahmati Allah, maka mengawali kajian di bulan Syawal ini, maudhu kita mulai dari proses remajanya Kanjeng Nabi. Jadi kemarin kita sudah mengkaji dan mempelajari meskipun tidak sangat dalam kehidupan masa kecil Rasulullah hingga usia 8 tahun. Dari mulai pulang dari Bani Sa'ad bin Bakar dalam pengasuhan keluarga Al-Haris yang memiliki istri namanya Halimah, karena dari Bani Sa'ad kita biasa menyebut Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu karena dari Bani Sa'ad. Sama dengan kemarin saya dengar Ustadz Gunadi Al-Banjari, saya pikir dari Banjarmasin, ternyata Banjaran Ustadz Gunadi. Gus Fuad Al-Qadiri, karena memang beliau dari Nggih, saya punya teman itu namanya Najyuddin Al-Maghtani. Saya pikir dari mana? Oh, Magetan ternyata. Al-Maghtani. Berarti Muhammad Hatta Al-Majakartani, karena saking Mojokerto. Jadi sebada dari Ibunda Halimatus Sa'diyah, beliau kembali ke pangkuan kasih sayang Ibunda Sayyidah Aminah binti Wahab, dan sebada usia beliau 6 tahun berpindah pengasuhan beliau kepada sang kakek Syaibah bin Hashim, atau yang lebih kita kenal dengan Abdul Muthalib. Berada dalam asuhan kakeknya yang seorang pemimpin kabilah, yang seorang motivator handal buat anak cucunya, seringkali memberikan motivasi dan kalimat afirmasi kepada sang cucu. Bahkan ketika Muhammad kecil duduk di atas kursi kebesaran beliau di Darun Nadwah, semua pamannya melarang karena itu adalah kursi kebesaran para bangsawan, tetapi sang kakek mengatakan, biarkan anakku, beliau mengatakan cucuku dengan kalimat anakku, biarkan anakku duduk di sana karena kelak dia akan menjadi pemimpin. Ini kakek yang sejak cucunya kecil sudah memberikan kalimat afirmasi bahwa kelak nak kamu akan jadi pemimpin. Jangan sampai para kakek, para nenek ketika anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut masih kecil kemudian kalimatnya justru gembosi. Ketika ditanya, lah kamu besok pengen jadi apa nak? Cuk, dan jawabannya pengusaha yang kung. Alah apa ya iso tole. Ini kalimat yang mematahkan semangat. Maka para bunda yang dirahmati Allah, sebada itu di usia 8 tahunnya Kanjeng Nabi kembali ditinggal wafat orang yang dicintai. Jadi kalau kita lihat nih, tarbiyah Gusti Allah datang Kanjeng Nabi menika, Masya Allah. Lahir tanpa pernah melihat wajah sang ayah. Padahal kebiasaan bangsa Arab itu kebanggaannya terhadap sosok ayah itu berlipat-lipat. Keturunan yang paling dibanggakan itu keturunan laki-laki waktu itu, sebelum Islam hadir. Sehingga ketika kemudian seorang anak lahir kok ayahnya meninggal, itu seakan-akan ada yang pincang dalam status sosialnya. Oh, arek yatim. Bahkan kadang terbawa dalam lisan dan lidah manusia hari ini. Wah, kok wakal tuh. Nggih. Lari yatim, pantas. Ini gawat ini kalimat ini. Kalimat kaum jahiliyah. Jadi Rasulullah SAW Muhammad kecil hadir di atas bumi Allah tanpa pernah melihat wajah sang ayah. Bahkan hari itu karena foto juga nggak ada pun. Jadi kalau beliau diminta memejamkan mata membayangkan wajah ayah handanya mboten saged. Hari ini ketika anak-anak lahir sang ayah sudah meninggal, masih ada foto bahkan video ayahnya. Sehingga paling tidak mereka bisa melihat inilah sosok ayah yang
Allah hadirkan dalam kehidupan saya meskipun tak langsung bisa berinteraksi, tapi bisa membayangkan. Kanjeng Nabi mboten. Dan kemudian sebada itu beliau harus jauh dari keluarganya dalam konsep rodoa atau sistem penyusuan bangsa Arab kuno. Di sebuah tempat di barat daya Mekah, jaraknya 97 kilo. Sampai usia jelang 5 tahun baru kembali kepada ibunda beliau. Baru 2 tahun dalam asuhan ibunda beliau yang terkenal sebagai wanita yang ra'fah, at-tahira ar-ra'fah. Jadi wanita yang suci. Dan mohon maaf, ini kali kacamatanya ada semutnya, Bu. Mungkin manis kacamatanya, bukan orangnya loh ya, kacamatanya. Jadi di bawah pengasuhan ibundanya yang dikenal Ra'fah. Ra'fah menika sungkanan. Ibunda Nabi menika piyantun ingkang boten tegowan nggih sungkanan. Akhlaknya itu Masya Allah. Maka kalau memiliki anak semulia Kanjeng Nabi menika nggih ndak aneh. Karena bapak ibunya sosok yang Ra'fah dan akhlaknya luar biasa. Setelah itu kemudian berada di dalam pengasuhan sang kakek selama 2 tahun. Setelah itu kemudian Allah mengambil sang kakek, maka Rasul berada dalam pengasuhan paman beliau yang paling miskin. Beliau punya paman namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yang kita lebih mengenal dengan Abu Lahab. Beliau punya paman Abbas yang kaya raya. Beliau punya paman Hamzah yang 2 tahun di atas beliau usia. Beliau punya bibi namanya Atika Sofia. Ini orang-orang kaya. Tetapi justru Abdul Muthalib menitipkan sang cucu ini pada anak yang paling miskin. Bersebab apa? Yang pertama, Abu Thalib ini adalah anak dari Abdul Muthalib yang sebapak dan seibu dengan Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi. Kalau Abu Lahab sebapak lain ibu dengan Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi. Jadi apa istilahnya? Paman tiri. Tapi kalau Abu Thalib paman kandung dari pihak ayah. Maka diasuhlah oleh Abu Thalib yang terkenal sebagai paman yang paling miskin. Dan Rasulullah SAW sejak kecilnya, Masya Allah, karena beliau ini terkenal Ra'fah, yang kedua beliau ini terkenal anak yang tidak mau membebani dan memberatkan orang lain. Termasuk pamannya ketika beliau dalam tanda petik bahasa kita itu ngenger, gini betul, delek pamannya. Beliau tidak pengen memberatkan pamannya yang miskin itu. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyya illa ra'al ghanam. Beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa kecuali ra'al ghanam. Mereka-mereka itu masa kecilnya akan menjadi para penggembala domba. Seluruh nabi yang diutus Allah pasti punya track record mantan penggembala. Ini kalimat Kanjeng Nabi. Dan ternyata penggembala itu bagian dari cara Allah untuk menjadikan Rasul kelak, dalam tanda petik ya, menggembalakan manusia, dalam tanda petik, membimbing, mentarbiyah, mendampingi manusia. Maka ternyata cara pendidikan terbaik untuk menghadirkan para pemimpin salah satunya apa? Menggembala domba. Kenapa bukan menggembala kuda? Kenapa bukan penggembala unta? Kalau ada penggembala kambing, penggembala kuda, penggembala unta, yang kira-kira paling layak sombong sinten? Penggembala kambing, kuda sama unta. Penggembala unta. Urutan kedua, urutan ketiga, dipilih yang nggak bisa sombong itu. Allah memilihkan Kanjeng Nabi untuk menjadi penggembala domba, untuk kemudian terasah sejak kecil tidak muncul sifat takabur, ujub dan sombong. Gembala apa? Kambing, kambing. Tetapi kemudian menggembala kambing itu ternyata para bunda membutuhkan satu, kesabaran, dua,
kemampuan mawas yang lebih, penggembala kuda itu jarang jumlahnya ratusan, unta apalagi, tapi kalau kambing itu bisa ratusan pun. Sehingga Rasul harus menyapu pandangan beliau ke seluruh sisi di mana kambing-kambing itu digembalakan. Terbiasa untuk melihat seluruh keadaan. Yang kedua, butuh kesabaran lebih. Amargi kambing menika geraknya juga tidak secepat kuda. Yang ketiga, kambing ini adalah binatang ternak yang multifungsi. Susunya bisa diperas, kulitnya bisa disamak, dagingnya merupakan konsumsi yang paling pokok dari masyarakat Arab waktu itu. Maka Rasul mengatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka itu dulunya adalah para penggembala domba. Faqal ashabuhu, maka berkata sahabat beliau, wa anta, dan panjenengan ya Rasulullah? Faqal, maka beliau mengatakan na'am, ya sama, kata beliau. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu aku pernah menggembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qararita, beberapa kirot. Beberapa kirot itu kemudian Rasul menggambarkan, dulu aku mendapatkan upah ketika menggembala domba itu dengan kurma yang ketika aku masih usia 9 tahun, beliau itu usia 9 tahun sudah bantu pamannya. Itu kurma ditaruh di atas tangkupan tangan beliau. Jadi Muhammad kecil diminta untuk membuka tangannya, buruani perharinya, itu kurma ditaruh di atas tangkupan tangan beliau. Tek, satu tangkup itulah upah beliau. Maka suatu hari ketika beliau menangkupkan tangan kecilnya, ada beberapa bagian kurma itu yang jendul-jendul begini pun, jendul-jendul keluar gini, dikit-dikit. Kalau kita kan malah, Pak, ya ditambahi tau Pak. Kanjeng Nabi kecil itu ketika kemudian kurma itu bagiannya ada yang menonjol-menonjol, digerak-gerakkan tangannya, sehingga yang menonjol-menonjol itu jatuh. Ditanya oleh juragannya, kenapa engkau jatuhkan? Kata beliau, bukankah akad panjenengan dengan saya itu satu tangkup tangan, dan itu melebihi satu tangkup tangan saya. Kanjeng Nabi sejak kecil dikenal sebagai sosok yang sangat amanah. Kalau kita bila perlu bukan hanya yang jendul-jendul, yang tidak jendul diambili gitu kan. Jadi membaca kisah sirah itu Masya Allah, Kanjeng Nabi itu sejak kecil memang sangat amanah, sangat amanah. Baik. Dan inilah sifat-sifat yang ditumbuhkan. Jadi ada sekolah yang anak-anak TK, anak-anak SD itu diajari untuk menggembala domba. Kalau panjenengan dan saya juga nggak punya domba. Paling tidak ada peliharaan yang anak punya tanggung jawab. Mungkin bebek, mentok, bajul, jangan Bu. Kucing. Yang kemudian mereka punya tanggung jawab makannya, minumnya, minyak ikannya. Jadi mereka terajari untuk sejak awal memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, kotorannya. Jadi ini kemudian diajarkan dan kemudian jadi penting. Dulu waktu saya masih kuliah, itu ada bahkan binatang piaraan digital. Nama mainannya Tamagotchi waktu itu. Punya panda itu Bu ya. Dikasih makan jam berapa kalau nggak mati. Sampai segitunya sekarang ya, semua serba digital. Maka menjadi seorang penggembala itu yang pertama jadi orang yang sabar, orang yang rendah hati atau tawadhu, orang yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sampai-sampai yang namanya kambing, wedhus, domba itu dengan Kanjeng Nabi. Jadi ada cerita begini Bu, di Kolombia. Mungkin jenengan sudah pernah lihat videonya.
biasanya di blast di WA, di grup-grup WA. Jadi ada seorang ibu sudah sepuh, mungkin yuswanipun sekitar 65 ke atas. Beliau mendatangi kerangkeng singa, Bu, di kebun binatang Kolombia, tempat penangkaran singa di Kolombia. Ketika kemudian beliau mendatangi kandang singa itu, singanya sedang diem itu, Bu, ya, mungkin mikir utang atau apa. Dia tiba-tiba si ibu ini yang kebetulan membawa kunci mobil, itu dipukul-pukulkan di besi tempat tangkaran singa itu. Tung tung tung. Singa itu kemudian mendongakkan wajah, dan ketika melihat wanita itu pun langsung dia bergerak cepat mengeluarkan tangannya. Wah, bayangan kita akan ngeri. Ternyata tangannya dikeluarkan itu untuk merangkul wanita ini, Bu. Allahu Akbar. Tapi dalam sangkar, dalam kandang kok sangkar. Dipeluk, Bu, wanita ini, sepuh ini, dan diusek-usek kepalanya, diusek di wajah wanita ini. Saya, ya Allah, singa yang garang gagah, kukunya masih sangat tajam, itu bisa takluk, bisa merendah di hadapan wanita sepuh ini. Jadi riadoya apa? Ternyata apa? Ternyata wanita ini adalah wanita, seorang biolog, zoolog, pakar biologi, pakar hewan, yang dulu pernah menerobos hutan belantara Afrika ketika terjadi kebakaran hebat, dan kemudian menyelamatkan seekor singa kecil yang kehilangan induknya. Dan sejak kecil dipelihara, diberi makan dengan kasih sayang, diusuk-usuk dan seterusnya. Sampai kemudian singa ini tumbuh remaja, dewasa, setelah itu kemudian diberikan pada tempat penangkaran singa. Dan hatinya sudah terpaut bersebab ketulusannya. Oh, berarti Allah bahkan membukakan ikatan hati antara manusia dengan lingkungannya, apapun itu, bisa binatang, bisa tanaman, karena semuanya makhluk hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mengikatkan tali kasih sayang dan ketulusan. Itu singa bisa takhluk. Berarti kalau suami jenengan belum takhluk, Bu, jangan-jangan kita belum tulus selama ini mendampingi suami. Kalau anak-anak belum takhluk, jangan-jangan kita memang belum totalitas tulus mendampingi mereka. Loh, binatang saja loh, Bun, oleh Allah bisa ditaklukkan bersebab ketulusan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sangat dicintai binatang-binatang peliharaan beliau. Kemudian yang keempat, memunculkan sifat berani. Karena ketika mengembalakan domba harus siap berhadapan dengan binatang-binatang pemangsa. Dan Rasulullah SAW sejak kecil terdidik untuk itu. Kok kemudian ada harimau, gurun, itu Rasulullah sudah siap dengan tongkat kecil yang beliau selalu bawa. Terhindar dari tekanan orang lain, dalam artian tekanan orang lain itu komentar-komentar orang yang biasanya membangga-banggakan para penggembala kuda dan unta di masa itu. Baik, sekarang kita lihat filmnya. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu bunda kan filmnya itu ya. Saya tak pulang tak setel itu aja, titip Gus Fuad gitu aja. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat Muhammad bin Abdullah di usia 9 tahunnya. Jadi beliau di usia 9 tahun bilang pada pamannya, "Paman, mbok dalem menika dipun izinaken menggembala domba-domba orang Mekah agar supaya bisa bantu panjenengan." 9 tahun. 9 tahun itu kelas pinten nggih? Sekawan. Kelas 3. Itu bilang sama pamannya, biar ndak ngerepoti. Melihat pamannya punya anak banyak, ya anak manusia tapi jumlahnya banyak. Beliau merasa kasihan, ya Allah, paman saya itu anaknya sudah banyak. Dan beliau kemudian harus dititipkan oleh sang kakek pada sang paman, maka muncul perasaan kasihan. Sehingga kemudian beliau izin kepada pamannya untuk menggembala. Suatu hari dikisahkan oleh Imam At-Tabari dan kemudian diangkat dalam film ini.
Muhammad kecil sedang mengembalakan dombanya di perkebunan kurma dan perbukitan milik orang Mekah. Panjenengan pirsa Jabal Umar. Ingat Gus Fuad. Bunda nggih Bunda. Tempat hotel apa itu Bunda? Marriott Bunda, sama Anjung. Jabal Umar dulu itu Bun, ada bagian tempat yang digunakan untuk atau sebagai kuburan anak-anak perempuan yang dilahirkan. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi masyarakat Makkah di masa lalu itu memiliki perasaan sensitif super ketika mereka memiliki bayi perempuan. Rasanya malu, anak kok wedok. Bersebab apa? Dianggap memberatkan orang tua. Itu orang iso kerja. Yang kedua, dianggap bukan pelanjut nasab bagi mereka karena jalur nasab laki-laki. Sehingga mereka merasa punya anak perempuan itu memalukan bagi sebagian besar orang-orang jahil. Termasuk di dalam sebuah riwayat dijelaskan Sayyidina Umar di masa lalunya begitu, meskipun debatable. Dimasukkan dalam salah satu tulisan Dr. Muhammad Hussein Haikal. Makanya Sayyidina Umar itu pernah dilihat sang putra Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sang ayah itu seba'da tahiyat, ya tasyahud akhir, setelah itu salam, ketika menoleh ke kanan beliau menangis, assalamualaikum warahmatullah. Lama kemudian baru noleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Tapi kemudian beliau jadi tersenyum. Maka sang anak tanya, anak-anak di masa lalu itu orang tuanya ibadah itu diamati dan kemudian dikonfirmasi. Nun sewu, abah, jenengan kalau walau dalam pirsani ketika salam kok sempat noleh kanan lama sambil nangis, tapi ketika noleh kiri panjenengan kok tersenyum. Kata sang ayah, ayahmu ingat ketika noleh salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah. Ayah ingat ketika dulu punya anak perempuan, nak, ayah merasa malu dalam keadaan saudara perempuanmu masih bayi orok merah. Ayah buatkan lubang galian dan kemudian ayah masukkan untuk ditanam, dikuruk. Nangis Sayyidina Umar. Tapi ketika sambil mohon ampun pada Allah, tapi ketika noleh ke kiri tersenyum karena ingat, bapakmu biyen ku nyembah berhala. Berhala zaman dulu itu ada yang elit terbuat dari emas, perak, perunggu minimal. Ada berhala yang standar terbuat dari besi, terbuat dari kayu. Ada berhala yang ekonomis terbuat dari tepung. Tepung dipadatkan. Dan Sayyidina Umar bilang, waktu itu sesembahan ayahmu terbuat dari tepung. Maka ketika hari Mekah dalam keadaan kelaparan, ayahmu bilang kepada Tuhan yang waktu itu disembah, sepurane nggih, lah niki kelaparan sirah jenengan rumiyin nggih. Digado, diganyang Bu kepala Tuhannya. Mohon maaf niki tangan jenengan kula goreng nggih, kula bakar nggih. Campur saus ya enak. Hari itu banyak orang makan Tuhan. Menu Tuhan bakar, coba bayangkan. Sayyidina Umar sempat tersenyum. Jadi kita lihat ini sekarang jadi Jabal Umar ini tempatnya. Ya ini. Makanya jenengan kalau ke Hotel Anjum atau Marriott kan naik lumayan bersama Bunda Mutawif ini, Bu Muhajir. Oh, dulu sama Gus Fuad di Marriott, Masya Allah. Bu, pemilik Marriott ternyata beliau. Alhamdulillah, amin. Jadi waktu itu Muhammad kecil yang usianya 9 tahun yang sedang mengembala mendengar suara seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya, dan istrinya kemudian berteriak-teriak, jangan suamiku, jangan, maksudnya apa? Agar supaya putrinya, anaknya yang lahir perempuan tidak ditanam, tidak dikubur. Ini kita lihat Bu, ini kuburannya ini. Nah ini kuburan anak-anak perempuan di sana. Masih bayi orok merah, masukkan tanah diuruk Bu. Meskipun nangis anaknya diuruk. Kejamnya, kejinya, zolimnya. Muhammad kecil mendengar ada seorang bapak dan
Istrinya ya, laki-laki dan istrinya sedang berseteru. Istrinya bilang, ojo to ya, iku anaknya kita, itu bayi kita, wis ora usum, ora urus, ini memalukan kita, masa punya bayi kok perempuan. Astagfirullah. Anak kita harus dikubur hidup-hidup, anak perempuan itu harus dikubur. Ini bu, anak-anak perempuan ini bu, kuburannya di Jabal Umar sekarang. Ya, ini digandoli istrinya. Jadi ini sudah dibuatkan galian, anaknya sudah mau ditimbun tanah, sama istrinya ditarik bajunya, ya ojo to ya, sampai niku zalim to ya. Mang laki-laki itu begini bu ya, kecuali Gus Fuad dan saya dan suami jenengan. Astagfirullah. Anak perempuan itu kalau hidup cuma bisa jadi budak, tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Aku saja yang kamu bunuh, ini fitrah ibu itu begitu. Pak, timbangannya anakku saku ya Pak, gitu bu ya. Ibu itu kan di mana-mana pahlawan toh bu. Sembuh bapak-bapak itu ya. Seandainya dia itu anak laki-laki, maka aku akan menyayanginya. Nanti bu, kalimat ini itu justru menjadi ujian, salah satu ujian terberat Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu punya anak 7 dan semua anak laki-lakinya meninggal di waktu kecil, kecuali anak perempuan nih. Jadi justru Allah memuliakan anak perempuan itu dari Rasul. Lihat Rasul kita, semua anaknya perempuan, buyut, cicit, cangga, udek-udek, gantung sewur, dan seterusnya. Dari Rasulullah itu berasal dari anak perempuannya. Tidak ada cucu Rasul berasal dari anak laki. Allah memuliakan wanita itu justru dari Rasul. Di masa jahiliyah padahal anak perempuan itu seperti ini kan, didolimi secara luar biasa. Sampai sang istri pingsan. Jenengan gak usah bayangkan suami bu, jangan, suami jenengan orang baik, orang soleh bu. Ini memang laki-laki jahiliyah di masa jahiliyah, zalim. Kalau suami panjenengan insya Allah soleh, pendamping panjenengan di dunia hatal jannah, putra-putra panjenengan juga soleh, cucu-cucu laki-laki juga soleh. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi ketika belum jadi Nabi, Muhammad kecil mendengar ini, langsung beliau menuju ke pusat suara. Dan bila langsung mendatangi laki-laki ini tanpa rasa takut. Ini juga sempat nyesel, ya Allah, lapo bojoku mang tak jerongkok nih. Ya ini bu, ini kuburan-kuburan anak-anak perempuan dulu, bayi-bayi perempuan. Dan ini Rasulullah melihat bayi yang mau dikubur ini sudah. Ya Allah bu, lucu nih, nyempluk gini kok. Digendong oleh beliau. Rasulullah itu sejak kecilnya penyuka anak-anak, penyayang sangat. Nah, ini cleaningan yang biasa dibawa Rasul untuk penggembala. Untuk apa? Ngumpulkan kayak sapi itu bu, kasih klonengan gitu. Oleh Rasulullah, oleh Muhammad kecil, oleh Muhammad muda, digunakan untuk apa? Untuk menghibur bayi ini. Di bapak kaget, sopo ada iki kaya wani-wani nih. Nah kalau kita kan mainan yang muter-muter itu buat bayi bu.
sambil nyanyi Nina, yang ternyata yang bubuk ibunya dulu, bayinya cek kelong-kelong. Kamu siapa? Dan Rasul mengatakan, bukankah dia putrimu? A'antibit? Bukankah dia ini putrimu, wahai bapak? Dan kita lihat cara Muhammad kecil, ini masih kecil, 9 tahun, tapi kita lihat susunan kalimat beliau, lahja beliau, intonasi beliau menyampaikan kalimat untuk melunakkan hati sang ayah. Berapa banyak ayah-ayah yang seperti jenengan, maksudnya nguburkan anak-anak perempuannya. Ya, ini cara Rasul menyentuh. Salah satu kata mushtarak dalam bahasa Arab, saya bukan ahli bahasa, saya cuma nyuplik pendapat Imam At-Tabari, itu adalah mata. Mata itu seringkali dijadikan sebagai kata-kata mutiara. Mata meripat panjenengan indah, matamu berbinar, dan seterusnya. Ain digunakan untuk hal-hal yang kemudian berkaitan dengan keindahan. Maka Rasul kemudian menyentuh dengan kalimat itu, bukankah mata indah anak ini seperti meripat panjenengan, Pak? Meripatnya loh, Pak, persis meripat panjenengan, Pak, gitu ya. Insya Allah anak ini akan memiliki umur panjang, dan kalau dia punya umur panjang, matanya persis jenengan, dan dia kelak juga akan seperti jenengan, Pak. Betapa bahagianya jika putri ini akan seperti jenengan dan kemudian akan berikan anak pada jenengan, punya cucu. Non sewu, panjenengan dengan anak, dengan cucu itu rasanya lebih sayang siapa, Bu? Maka Rasul langsung nyentuh ke arah cucunya. Dia nanti punya anak lah, punya anak loh, jenengan nanti punya cucu, gitu maksudnya, dari dia. Karena dia perempuan, maka dia akan melahirkan, dan yang dilahirkan itu akan menjadi cucu panjenengan. Dan Rasul mengatakan, anak perempuan bint ya rahmah, wanita itu adalah rahmat dari Allah. Ya Allah, ini anak kelas 3 SD, Bu bilang begitu. Diberikan pada sang ayah pelan-pelan, dan ibunya sudah siuman, Bu. Khawatir ketika dipegang suaminya, khawatir dikubur lagi, diambil, dibuat, wis ojo sampean cekel neh moh. Ini padahal suaminya sudah taubat ini. Ya Allah, dia lihat anaknya. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sejak kecilnya kalimat-kalimatnya menenteramkan, meneduhkan. Maka Rasul menyampaikan ada 4 sifat orang yang dibenci oleh neraka, yang kalau mereka punya 4 sifat ini maka neraka akan moh. Saya nggak mau, neraka bilang, ya Allah saya nggak mau dimasuki oleh orang ini. Jenengan pengen nggak menjadi orang yang punya 4 sifat ini? Yang neraka mau, neraka nggak mau, ya Allah saya nggak mau ada orang seperti ini masuk ke dalam diri saya, nggak mau. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, mereka adalah orang yang memiliki sifat hayyin, lain, syahlin, wa qaribin. Kalau berdiri sendiri tanpa ada amil yang masuk, berarti sifatnya adalah hayyinun, layyinun, qaribun, wasyahlun. Hayyin itu orang yang rendah hati. Insya Allah Bun, jenengan itu loh Bun. Saya bayangkan dulu Khadijah istri Rasul itu ya mungkin seperti jenengan ini Bun. Langsung beliau, "Jauh toh Bu, saya kok dibandingkan Ibunda Khadijah jauh." Tidak kemudian, "Bun jenengan dulu Bun, saya bayangkan seperti Ibunda Khadijah Bun." Guyang Masya Allah. Napa nggih nggih, duka kula niki kok ngeten. Ini wong endel.
Tapi kalau orang kemudian hayyin, pasti dia tidak merasa layak untuk mendapat pujian itu. Jauh bu, lawang saya itu banyak kekurangan, jenengan saja yang tidak tahu. Layyin, ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, Allah berfirman kepada Musa untuk berbicara dengan Fir'aun dengan kalimat qaulan layyinah. Wahai Musa, gunakan qaulan layyinah. Qaulan layyinah itu kalimat yang lembut. Kalau bertutur kata, lembut. Orangnya rendah hati. Hayyin, rendah hati. Layyin, tutur katanya lembut. Sahlin, sahlun itu orang yang suka memudahkan orang lain. Kok duduk seperti ini, ada bunda-bunda yang merasa pengen maju sikile kok wangel, ono mbak ini ngarep, ono ibu sing ngarep, dan ibu yang di depan tahu bolak-balik wong buriku usek toh. Akhirnya kemudian memudahkan orang yang di belakang, beliau beringsut untuk memingkupkan dirinya. Wis gak apa-apa, aku rodok mingkup biar beliau bisa sembujung. Wong memang saya lihat beliau geringgingen mungkin. Bu, monggo bu, ndak apa-apa bu, sukunipun wonten mriki. Memudahkan orang, suka memudahkan. Lihat temennya kok kemudian nulis bolak-balik, kemudian pulpennya di rek. Oh, entek mang sini, langsung kemudian diambilkan di tasnya. Bu, monggo didamel. Setelah itu selesai mau dikembalikan, boten kagem panjenengan. Masya Allah bu, mantap. Ini pasti jamaah istiqomah kolbun. Luah. Beda dengan kolbun marid. Marid itu sakit bu. Yang kolbun marid ketika datang, meskipun ini majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh kebaikan, tapi bisa jadi orang yang kolbunnya marid, datang di majelis seberkah apapun tetap jadi penyakit. Bersebab kedatangannya tak dalam rangka sila ukhuwah, silaturahim, tetapi dalam rangka hal-hal yang lain. Masuk komunitas istiqomah kolbun wahid itu pengen menjadi deretan orang elit misal. Wah, kalau masuk grup IKW itu rasanya kok wow. Karena yang di sana ibu-ibu yang wow juga. Masuk, seneng. Wah, ini sudah beda. Karena yang dilihat oleh Allah sejatinya kan bukan tampilan fisik, tapi hati. Makanya jenengan jangan takjub ketika ada orang kok sholat panjang lama, sujudnya duowo. Karena bisa jadi sujudnya dawa itu orang mikir ini jadi rakaat kedua apa tiga atau lali makanya dawa suwe. Ternyata bukan karena khusyuk tapi mikir gimana piro ya rakaat loro atau luwih. Astagfirullah. Jangan tertipu. Baik, kita lanjutkan sekali lagi nggih, satu film lagi nggih. 4 bu, jangan satu aja bu, satu ya. Maka bunda yang dirahmati Allah, kita lihat ya, ada 2 aja lah, 2 maksimal. Di usia 12 tahun, tadi usia berapa bun? Rasulullah ngapain? Menggembala domba orang Mekah dalam rangka mendapatkan beberapa qirot yang digambarkan di dalam riwayat yang lain sebagaimana beliau mendapatkan 1 tangkup kurma. Di usia 12 tahun kelas 6 atau kelas 5, beliau mulai pengen derek pamannya untuk berdagang lintas negara. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah berdagang lintas negara di usia 12 tahun. Kemana? Ke Syam. Dari Mekah ke Syam itu berarti arah utara melewati Madinah. Kalau peta itu ke atas berarti. Lewat Madinah, Tabuk, Khaybar, sampai ke Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah. Dulu namanya Syam. Rasul ikut di usia 12 tahunnya mengarungi samudra pasir seperti ini bun. Kita lihat perjalanannya berat. Kalau sekarang kiri kanan bangunan nyaman atau persawahan ada rest areanya. Dulu hanya melihat seperti ini.
Saya baru merasakan ketika dari Madinah ke Riyadh 9 jam perjalanan darat, melihat kiri kanan nggih ngaten mawon, ya Allah, pemandangan ya begini. Jauh lebih nyaman dari Jakarta ke Banyuwangi. Jadi pemandangannya gersang, kering. Itu pun kemudian harus menghindar dari para pembegal perampok di gurun. Dan dalam perjalanan ini beberapa orang Yahudi melihat, ini kok aneh toh rombongan ini, kok ya ada awan yang selalu mengiring, kok ya melok bergerak awan nih. Masya Allah Bu, kalau jenengan saya adem itu karena bawa payung. Ini dipayungi oleh makhluk Allah yang bernama Ghamamah, awan. Sampai di Syam, di Damsyik, Damaskus. Dan waktu itu di Damaskus ada Kanisatul Azim, gereja agung. Disinilah hidup seorang pemimpin, uskup pendeta yang bernama Bahirah atau Buhairah. Pernah dengar kan? Pendeta yang secara lurus mengkaji kitab suci Injil hingga mendapatkan informasi bahwa akan hadir Nabi terakhir. Dan beliau ikut menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan datangnya Nabi terakhir itu. Ditandai dengan apa? Salah satunya, kalau dia berjalan maka akan dinaungi. Dia mencari-cari. Dan hari itu ketika dia membersihkan gerejanya, lain ibu Buhairah, dia melihat ada awan yang terus bergerak mengikuti rombongan. Jangan-jangan di rombongan itu ada sosok yang diramalkan oleh Injil. Allahu Akbar. Dan mereka sedang membaca ayat-ayat Injil dalam kebaktian. Maka ketika rombongan itu mampir di tempat ini, di Damsyik, Damaskus, Suriah, beliau langsung keluar dari gerejanya dan menyambut rombongan itu untuk mencari siapa. Nah, dibuka dulu Injilnya. Namanya Qiraatul Injil. Qiraah itu kan membaca, tahu? Membaca Injil. Dibaca Injilnya. Ya Allah, jangan-jangan ini ya Allah yang panjenengan kabarkan sehingga kelak dia akan menjadi yang mengakui kenabian Muhammad bahkan sejak kecilnya. Bersebab tanda-tanda yang dilihat. Dijelaskan di dalam kitab agama kami bahwa kelak akan diutus seorang nabi rahmatan lil alamin. Di saat berjalan di atasnya terdapat awan putih yang menaunginya. Ini ada Bu dalam Injil. Versi lurus yang belum ada perubahan. Dialah yang akan menjadi juru selamat kami, juru selamat seluruh manusia. Dia langsung kabarkan kepada rahib-rahib yang lain, aku bersaksi dialah orangnya, dia datang. Orang yang dikabarkan Injil itu datang. Langsung dicegat rombongannya dan kemudian dilihat tanda kenabiannya, sampai kemudian dia sampaikan kepada Abu Thalib, tolong ponaanmu ini kamu lindungi, dia pasti akan diburu oleh orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya, bersebab orang-orang Yahudi tidak mau kalau kenabian terakhir itu tidak dari Ishak tetapi dari Ismail. Inginnya orang Yahudi dari Ishak, dari Bani Israel. Israel itu kan Yakub alaihissalam. Bani Israel berarti anak keturunan ya sinten putrane Nabi Yakub? Yusuf. Ayahnya Nabi Yakub Ishak. Jadi kaum Yahudi menginginkan yang akan hadir sebagai nabi terakhir adalah keturunan mereka, Bani Israel.
Dari Yakub, Yusuf terus, Daud, Sulaiman terus, Musa terus, Ilyasa terus, Isa akhirnya tetap dalam keturunan itu. Ternyata Allah menghadirkan dari keturunan Ismail, keturunan yang berbeda. Nabi Ibrahim kanan Ismail, kiri Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf terus, Daud, Sulaiman terus, sampai Musa terus, sampai Isa terus, sampai sudah selesai. Tiba-tiba setelah itu bukan dari jalur sini, tapi dari jalur yang ini Ismail, nggak ada nabi sama sekali, nggak ada nabi. Terakhir tiba-tiba muncul penutup Muhammad. Yahudi tidak mau. Maka mereka ketika mendengar akan muncul nabi justru dari keturunan Ismail, maka mereka membenci bahkan ingin membunuhnya. Maka kata Rahib Buhairah, hati-hati ponakanmu ini, dia diburu orang-orang Yahudi. Maka setelah itu Abu Thalib langsung cepat-cepat wangsul. Ya sudah, kalau begitu dagang kita cepat-cepat saja, balik lagi ke Mekah. Padahal perjalanannya 1 bulan. Balik lagi ke Mekah. Lah ketika balik menuju Mekah terjadi peristiwa dahsyat. Kita lihat ya seperti apa ini. Ini penutup Bapak Ibu. Rasulullah atau perjalanan ini saya nggak munculkan petanya, mohon maaf. Tapi kalau panjenengan melihat peta, Bapak Ibu, bunda-bunda, ketika panjenengan melihat peta dari Makkah dari Suriah, dari Sam menuju ke Mekah, itu kalau kita pengen nyaman, maka lewatnya tidak seperti berangkatnya tadi, lewatnya merepet laut, biar kalau butuh air tidak kesulitan. Maka kalau Madinah itu ada portnya, ada pelabuhannya namanya Yanbu. Jadi kan kalau di Madinah pergi kemana gitu ada tulisan arah Yanbu, itu berarti arah pelabuhan Yanbu. Pelabuhannya namanya Yanbu. Kalau Mekah pelabuhannya namanya Jeddah. Jadi ketika kemudian bergerak dari Syam menuju ke Mekah lewat Yanbu. Waktu itu orang-orang Yanbu itu menyembah, kalau di perkebunan mereka menyembah dewa pertanian. Mungkin kalau kita ada penyembah dewa pertanian. Sinten Dewi pertanian, Sri Silestari, Sri Suketi. Di kebiasaan masyarakat Arab juga ada, Bun, dewa-dewa itu, dewa laut juga ada. Tapi bukan Aquaman itu ya, itu film. Yang mereka ketika kemudian ikan-ikannya itu jarang muncul, apa yang dilakukan? Mereka menyerahkan tumbal berupa ibu dengan anaknya ini. Nanti ketika air laut pasang, ibu dan anaknya ini akan tenggelam, mati. Itu dianggap berarti dewa sudah menerima tumbalnya. Jadi mereka diikat di kaki dewa ini, diikat sampai airnya pasang. Ketika air pasang menenggelamkan wanita dan anak-anaknya ini sampai mati, Bu, sampai meninggal. Dan mereka menganggap oh berarti dewa sudah menerima, pasti setelah itu ikannya akan banyak lagi. Zolimnya begitu. Muhammad bin Abdullah di usia 12 tahunnya ketika melewati Yanbu melihat ada seorang ibu sama 2 anaknya kok diikat dengan tali ya. Kenapa? Didekati oleh beliau. Mereka nangis itu ya. Mereka nggak bisa mengadu, wong dewanya juga sama itu kan. Cuman mereka merasa kok saya yang dipilih untuk jadi tumbal dewa. Maka didekati oleh Kanjeng Nabi, 12 tahun, Bu. Dilepaskan talinya. Di saat para laki-laki, bapak-bapak, para nelayan itu sedang minta pada dewa, kami sudah menyembahkan 3 orang loh pada jenengan. Tolong setelah nanti mereka sudah engkau terima, tenggelam maksudnya, tolong ikannya keluarkan lagi. Nah ini Abu Thalib kan, sama Abu Thalib tadi pamannya Rasulullah. Berdagangnya kan sama Abu Thalib, sama Abbas, paman-paman Rasul itu kan. Ini Abu Thalib melihat di bawah bebatuan karang gitu ya, di sekitar tempat itu para laki-laki sedang berdoa pada dewa laut. Mohon lah ini, Bu. Dewa, tolong jenengan paringi wak malih nggih.
Ya, ini tempat beribadah mereka, ibadatan mereka di tepi laut. Lah ini ustadznya, Bu. Ya, ustadz itu kan guru toh, Bu. Ini muallimnya. Wahai Tuhan kami, sesembahan kami, terimalah persembahan kami. Kami sudah mengorbankan keluarga kami, istri kami, anak kami jadikan tumbal. Kok ya tega tuh. Astagfirullah, krono iwa. Anak sama istri ditukar dengan mujair, bayangkan, Bu. Jenengan kok ditukar paus kan juga kita nggak mau tuh, Bu. Anak ditukar paus itu kan. Tuna hiu. Terimalah persembahan kami, ambil mereka anak kami, istri kami, Tuhan. Berikan kami rezeki sebagian nelayan yang banyak. Abu Thalib melihat ngeri, ya Allah, sampai mereka mengorbankan anak dan istrinya. Wah, ini wanita-wanita yang di luar teriak-teriak, bencana, bencana, celaka, celaka. Kaget para suami. Kion opo-opo kok ibu-ibu Dharma wanita kok rame gitu ya. Akhirnya kemudian keluar dilihat, ada apa kok kemudian di luar terjadi suara gaduh. Mungkin Tuhan sudah menerima sesembahan kita, mungkin air sudah mulai pasang. Wah, bapak-bapak keluar, Bu. Ternyata ibu-ibu itu teriak-teriak di luar. Karena apa? Sesembahan yang mereka persiapkan dilepaskan oleh seorang anak muda. Ini Abbas, paman Rasul juga lah. Ini ibu-ibu, celaka, celaka. Tumbali orasi itu. Gara-gara rek enom isopo saiki. Kok yang malah diculne itu kan? Wah, mereka mukul-mukul kepala. Ini gaya orang Arab masa lalu, sekarang juga masih ada. Mukul-mukul kepala, celaka kami, binasa kami. Ini air sudah mulai akan pasang. Dan Muhammad bin Abdullah sudah melepaskan anak-anak itu. Ya ini ngamuk pimpinannya, pergi kamu dari situ, mereka itu persembahan kami, tinggalkan mereka, kok malah dilepaskan. Ayo tangkap anak itu. Tapi kemudian Abbas, Abu Thalib dan saudara-saudara Rasul dari Bani Hasim, paman-paman Rasul melindungi agar supaya beliau tidak ditangkap orang-orang ini. Abbas paman Rasul, adiknya Abdullah. Dan air sudah mulai naik pasang. Ini namanya laki-laki namanya Samuel. Dia ikut dagang. Dia orang Yahudi. Dan dia melihat tanda-tanda pada diri Muhammad bin Abdullah, maka dia nanti adalah orang Yahudi yang pertama kali masuk Islam, sehingga namanya berganti Ismail, dari Samuel menjadi Ismail. Dan kita lihat Muhammad muda di usia 12 tahunnya. Kalau sekarang menginjak atau jelang usia baliknya, ini yang dilepaskan, ibu-ibu yang sudah dilepaskan oleh beliau. Matur nuwunnya pada berhala lagi, Tuhannya memang berhala selama ini. Dia matur nuwun mbah itu ya. Orang situ jadi tumbal, sama Allah ditunjukkan, nggak benar itu, ditumbangkan oleh Allah. Nih, sing mbok sembah gitu. Sembah kok putul.
tugel. Dan kita lihat berkah dari Rasulullah SAW sejak masa kecilnya, masa remajanya. Beliau kemudian melepaskan orang tua itu yang diselamatkan oleh Abu Thalib dan Abbas, paman beliau. Maka beliau melihat lautan seakan-akan bermohon kepada pencipta langit bumi. Belum turun risalah pada beliau, tetapi hatinya sudah terliput fitrah, bersebab sejak usia 4 tahun sudah mengalami operasi oleh Jibril dan Mikail di Bani Sa'ad bin Bakr. Beliau menatap lautan, bermohon kepada zat penguasa langit dan bumi untuk melimpahkan keberkahan bagi para nelayan ini dan meninggalkan sesembahan mereka berupa berhala. Sejak kecil Muhammad bin Abdullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berinteraksi dengan berhala. Maka ketika lautan sudah mulai memasuki air pasangnya dan menghantam pantai, bersebab mukjizat yang Allah tetapkan atas beliau dan keberkahannya, Allah turunkan rizki kepada orang-orang di Yanbu hari itu, mendidik mereka bahwa rizki bukan bersebab tumbal, tapi bersebab Allah berkehendak. Wah, kalau begini kan pasar Stono Bedek tutup. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Maka semuanya berteriak dengan penuh gembira. Ternyata tanpa tumbal Tuhan pencipta langit bumi mengirimkan rizkinya. Abu Thalib merasakan kegembiraan. Habibullah, Nabiullah. Piantun, Masya Allah. Akhirnya mereka mengambil rizki dari Allah. Ini anak-anak dari Bandar, Bu. Nih, Mojoroto ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah. Ibu-ibu langsung membayangkan buat bodohan, pepes. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda yang dirahmati Allah, ini gambaran keberkahan hidup Rasulullah itu bahkan sejak remajanya. Masya Allah, lili itu ya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, itulah Nabi kita yang oleh Allah masa kecilnya sampai masa remajanya dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 bulan lagi. Kebetulan bulan depan dalam izin, mohon doa semoga dimudahkan seluruhnya. Insya Allah kepanggil bulan Juli nanti untuk melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan masa Muhammad ketika sudah mulai menginjak jelang dewasa. Baik, ada pertanyaan Bunda? Insya Allah mboten. Karena film itu tidak butuh pertanyaan, butuh dilihat lagi itu ya. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada hilang salah dalam pemaparan penyampaian. Berkah kagem panjenengan kula sami keluarga kita, semoga menjadi ilmu yang ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi pembela kita kelak di yaumil hisab, ilmu yang akan menghantarkan panjenengan pada keridhaan Allah, ampunan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Berkah buat panjenengan semua, bil khusus para pengurus Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbun Wahid. Mugi istiqomah hingga berjumpa Allah dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi